Presiden Park membawa mereka ke supermarket. Dia membuka pintu kulkas dan menekan sebuah tombol. Ada jalan rahasia di belakang kulkas, lalu ke ruang bawah tanah. Dia ingin membuat kesepakatan dengan Halim. Berikan kuncinya. Dia memberitahu Halim kebenaran dari semua ini. Alasan mengapa dia ingin mendapatkan kuncinya. Itu karena ada desain mesin waktu di brankas. Mesin waktu di masa depan ditemukan oleh Hendra. Dia dan Angel sama-sama orang yang dari masa depan. Dan tugas biro untuk menangkap orang-orang yang telah menyeberang. Kemudian dipenjarakan untuk mencegah mereka mengganggu sosial. Kemudian Presiden Park membawa mereka ke ruangan lain. Ada mesin yang disebut pengunduh. Itu dapat mendeteksi posisi penyeberang terlebih dahulu. Segera instrumen mendeteksi bahwa seorang penyeberang akan tiba. Beberapa orang pergi ke pabrik yang ditinggalkan. Karena sinyal mesin terganggu oleh semacam medan magnet. Datang. Koper muncul entah dari mana dalam mode data. Saat ini, Halim sama sekali tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi? Kemudian dia berjalan mendekat untuk melihat lebih baik. Tepat ketika bawahan ini menyuntikkan obat ke pria itu, Halim berjongkok, menempatkan obat di paha bawah hanya satu suntikan. Pada saat yang sama, Biro Kontrol Waktu di sini juga menerima sinyal dari penyeberang. Angel juga memanfaatkan kekacauan untuk lepas kendali, melarikan diri dari tempat kejadian. Sirene di luar berbunyi. Biro kontrol datang. Presiden Park dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur dulu. Halim sedang bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian, tapi ditangkap oleh pria di tanah. Biarkan Halim membawanya pergi bersamanya, dan memberitahunya keberadaan Hendra. Mendengar bahwa dia tahu tentang kakaknya, Halim tidak ragu. Membawanya keluar dari gudang, tapi dikelilingi oleh Biro Kontrol. Di bawah perlindungan Angel, mereka berhasil mencuri sebuah mobil. Baru menyalakan mobil, Angel ditangkap oleh Biro Kontrol. Cepat pergi. Melihat hal tersebut, Halim hanya bisa membalikkan mobil dan kabur. Biro Kontrol mengawal Angel dalam perjalanan pulang. Sebuah mobil langsung menabrak kendaraan pengawal. Itu dia Halim. Kemudian ketiganya datang ke rumah. Dia memasak sebungkus mie instan untuk ibunya. Inilah yang paling ingin dimakan ibu pria itu selama hidupnya. Ternyata ibunya meninggal hari ini. Dia melakukan perjalanan kembali hanya untuk memenuhi keinginannya. Melihat ibu untuk terakhir kalinya. Setelah memenuhi keinginan, pria menulis alamatnya kepada mereka. Dan memerintahkan mereka, berjanjilah padaku satu hal. Jangan pergi ke lantai 2 dan ruang belajar. Dan kamu, jangan keluar. Ada penembak di sana. Tugas pertama saya adalah membunuhmu. Di mana kamu bekerja sebelumnya? Biro Kontrol. Saat ini, sejumlah besar orang dari Biro Kontrol telah berkumpul di luar pintu. Dengan pintu diledakkan, sekelompok pria bersenjata menyerbu ke dalam ruangan. Asap muncul di depan mereka. Dalam asap, mereka menembak secara acak. Pria tertembak berusaha melindungi tubuh ibu. Angel memanfaatkan kekacauan itu dan berhasil menyelesaikan beberapa orang. Sains dan teknik mode master seni pria Korea Thailand dibuka lagi. Dengan tenang menambahkan air ke kokas. Kemudian tuangkan gas ke dalam botol kok. Pelacak kecil terbang keluar. Pegang kepala langsung melalui helm anti peluru. Sebotol kok untuk satu kepala. Memukul mana yang harus dipukul. Habisi semua orang di rumah. 2 orang merampok mobil. Terus melarikan diri. Biro Kontrol memulai perburuan berdasarkan pengawasan. Mereka mengendalikan drone dari jarak jauh. Ingin mencegat 2 orang. Dengan teknologi mengemudi yang luar biasa dari Halim. Berhasil lolos dari drone. Biro Kontrol juga dalam pengejaran. Jalan di depan sudah dihalang. 2 orang terpaksa ke tepi jembatan yang rusak. Keduanya putus asa memutuskan untuk melompat ke air bersama-sama. Dengan tembakan, Angel tertembak. Keduanya jatuh ke air secara terpisah. Angel kehilangan kesadaran dan tenggelam ke dasar air. Dalam keadaan buram, Angel melihat seberkas cahaya. Halim menarik Angel yang tak sadarkan diri ke darat, membawanya ke rumah dokter Sarah. Angel mengalami koma karena luka tembak. Saat dia sedang mencari obat untuk Angel, Sarah kembali, melihat seorang wanita aneh berbaring di sofa. Sarah segera bersiap untuk memanggil polisi, tapi itu dihentikan tepat waktu oleh Halim. Setelah penjelasannya yang konstan, Sarah mulai merawat Angel. Angel bangun keesokan harinya. Halim memesan banyak makanan. Penasaran seperti apa masa depan itu? Apakah tidak ada yang bisa dimakan di masa depan? Dan juga, maksudmu perang, halang pengunggah buatan saya. Apakah ada hubungan antara keduanya? Itu akan meledakkan perang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya akan melindungimu. Ini akan mencegah perang nuklir. Kemudian, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh penyeberang, datanglah ke resepsi kelas atas. Siap mencari kakaknya Hendra. Dia memberi Angel sebuah kotak, dan katakan padanya jika dia dalam bahaya. Tekan saja tombol merah. Bangunan di sini akan mati listrik. Angel berhasil memasuki. Dia bahkan tidak melihat pria tampan setatap mata pun. Dia tidak minum segelas anggur merah senilai puluhan ribu yuan. Tetapi ketika dia melihat seorang pria panik lewat, dia tidak bisa menahannya lagi. Buru-buru mengejar, tapi ditarik ke samping oleh pria itu, dan diberi peringatan kepada dia untuk menjauh dari Halim.
Karena dengan dia, Halim akan lebih berbahaya. Angel terlihat tidak percaya. Sebelum dia berdebat, pria pergi dengan terbutuh-butuh. Angel masih ingin menyusul dan meminta penjelasan. Tapi orang-orang dari Biro Kontrol menghalang jalan. Angel meraih pisau dan garpu. Pertempuran tidak bisa dihindari. Beberapa tempuran, menjatuhkan 2 orang dengan tas tangan. Berbalik dan melarikan diri melalui pintu belakang. Datang keluar, tiba-tiba lampu menyala. Kemudian sebuah peluru mengenai betis. Seorang penembak mengincarnya dari kejauhan. Berjalan perlahan. Saat darurat, Angel menekan tombol merah. Di sekelilingnya gelap, tapi Angel mengalami cedera kaki dan belum berjalan beberapa langkah. Lampu menyala lagi. Dia telah dikelilingi oleh orang-orang dari Biro Kontrol. Saat ini, Angel sudah menyerah. Tiba-tiba sebuah mobil sport melaju kencang, membubarkan kerumunan, buka pintu mobil dan ternyata si Andi yang sudah menjadi orang kaya, naik mobil mewah, satu kecepatan dan melarikan diri. Saat ini, Halim masih mencari kakaknya di lantai 2. Saat bersiap untuk pergi, secara tidak sengaja menemukan kontrak di atas meja. Ini adalah mesin waktu yang dirinya temukan. Mentransfer semuanya ke seorang pria bernama Swiss. Tiba-tiba ada yang masuk. Adalah ketua perusahaan. Halim mengambil kontrak dan bertanya apa yang terjadi. Siapa Swiss itu? Investor kami. Sejak kapan? Dari awal. Saya telah mendapat persetujuan kamu. Apa? Direktur perwakilan. Halim, aku akan memberitahu semua orang. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan ada mesin waktu di dunia ini. Seseorang dari masa depan melakukan perjalanan. Jadi dia sudah tahu yang sebenarnya. Dia mencekik leher ketua. Kemudian seseorang memberinya jarum di belakang. Sarah, dokter yang paling dipercayai.